Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita untuk hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Yang mana itu? Maulid, ya. Ada yang kurang sehat? Iya, baik. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk hari ini tentang harmoni dalam ekosistem. Pelajaran kita tentang harmoni dalam ekosistem. Pelajaran kita IPAS, ya. Ya, baik. Kalian untuk bertahan hidup itu bagaimana caranya? Apa harus makan? Makan. Nah, kalau kita tidak makan, kita akan mati. Nah, maka semua makhluk hidup itu butuh makan untuk bertahan hidup. Ya. Begitu pula dengan di lingkungan kita ini. Ada hewan, ada tumbuhan, ya. Untuk bertahan hidup maka dia perlu makan. Nah, terciptanya makan dan dimakan ini di lingkungan kita disebut dengan ekosistem. Keberlangsungan hidupnya, ya. Baik, karena kalian sudah paham tentang lingkungan ini, maka kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Semua makhluk hidup akan memakan, saling memakan, ya. Ini disebut dengan jaring-jaring makanan, saling berantai. Baik, untuk melanjutkan pelajaran kita buat kelompok dulu. Kita buat kelompok seperti minggu kemarin, tinggal dibagi, ya. Bagi ini 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan, pindah kelompoknya. Silakan. Langsung pindah ke sini. Ya, yang laki sebelah sini, yang putri sebelah sini. Ayo, bangun. Ayo. Anak sana, langsung saja kamu. Ya, langsung sebelah sini. Bawa ejek ini 1. Ya, yang sana, silakan. Nah, ini sebelah sini. Ayo, bangunnya. Sini. Ya.
2, 3, 4 kelompok ya. Silakan. Yang itu. Ya, sudah. Ya. Apanya yang belum itu? Ya. Silakan duduk di kelompok masing-masing. Berapa punya itu? Nah, ini kasih temannya. Ini kasih temannya. Ya, tidak. Nah. Ya, baik, kita perhatikan di depan. Sebelum kita melakukan kerja kelompok, perhatikan ayat berikut. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 2 harmoni dalam ekosistem, topik A dengan materi rantai dan jaring makanan. Bisa dilihat Kelas 5 muatan pelajaran IPAS. Yang pertama, rantai makanan. Kegiatan pembuka. Lihat, belerang ini mau dimakan laba-laba. Akan aku selamatkan dia. Lalu, bagaimana dengan nasib laba-laba? Nanti gara-gara kamu, laba-laba jadi kelaparan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Mari kita pelajari prosesnya pada video kita kali ini. Pengertian rantai makanan. Perhatikan gambar. Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Mari kita mengenal peran dalam rantai makanan. Yang pertama, peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Berikutnya ada binatang. Binatang herbivora memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedangkan binatang karnivora memakan binatang lain, di mana binatang karnivora berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Ya, kita stop dulu. Di sini tumbuhan, ya, tumbuhan itu fungsinya sebagai penyedia makanan. Ini disebut dengan produsen. Dia sebagai penyedia makanan. Yang kedua, tumbuhan rumput ini dimakan oleh kelinci. Nah, pemakan yang memakan pertama ini disebut dengan konsumen tingkat 1. Baik, kemudian kelinci. Kelinci ini dimakan oleh burung elang. Burung elang disebut dengan konsumen
tingkat ya, tingkat 2. Kita lanjutkan. Berikutnya ada pengurai. Jamur maupun bakteri akan menguraikan makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Berikutnya, katak akan dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Berikutnya, ular akan dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan selanjutnya, burung elang akan mati dan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Selanjutnya, hasil uraiannya dapat dimakan kembali oleh tumbuhan hijau. Sehingga rantai makanan ini akan terjadi terus-menerus dan memindahkan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lainnya. Tahukah kalian? Ya, dari sini kita stop dulu. Dari sini kita sudah melihat bahwa perpindahan energi dari makhluk satu ke makhluk yang lain dengan cara saling makan dan dimakan. Baik, rumput dimakan oleh belalang. Belalang mendapatkan energi dari rumput, sedangkan belalang dimakan oleh katak. Katak mendapatkan energi dari siapa? Dari belalang. Kemudian katak dimakan oleh ular. Ular mendapatkan energi dari katak. Baik. Ular ini kemudian dimakan oleh elang. Elang mendapatkan energi dari ya. Kemudian elang ini tidak ada yang makan. Ya, tidak ada yang makan, maka dia akan meninggal secara alami dan diuraikan oleh bakteri atau komposit. Nah, maka bakteri pengurai ini mengurainya dan menjadikan bubuk untuk rumput tadi. Nah, maka akan energi akan selalu berputar. Baik, kita lanjutkan. Konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Berikut adalah contoh dari ekosistem di laut. Ada fitoplankton yang akan dimakan oleh zooplankton. Selanjutnya, zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil. Berikutnya, ikan-ikan kecil akan dimakan oleh burung pelikan.
Pada ekosistem laut, fitoplankton berperan sebagai produsen di ekosistem laut. Karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis, maka organisme ini hidup di permukaan air. Ekosistem di laut ya. Ini ekosistem di laut. Yang tadi ekosistem di kebun. Berikutnya ada pohon akasia yang akan dimakan oleh gajah. Ya. Rantai makanan tidak selalu memiliki urutan atau proses yang panjang. Ya, tidak perlu panjang ya. Membuatnya tidak memiliki predator alam. Gajah makan beraneka macam tumbuhan. Di padang rumput Afrika, gajah suka makan rumput dan pohon akasia. Ya, baik. Tidak perlu urutannya panjang dalam ekosistem itu ya. Tidak perlu urutannya panjang ya. Bisa seperti tadi, cukup 2 pohon dimakan oleh gajah, sedangkan gajah tidak ada yang makan ya, maka cukup 2 makhluk hidup antara tumbuhan dan hewan. Nah, ini juga termasuk rantai makanan ya, tidak seharusnya dia panjang urutannya ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya, tanaman yang sudah busuk merupakan sumber makanan. Makanan bisa terjadi sebagai berikut. Daun mati akan dimakan oleh cacing tanah. Selanjutnya, cacing tanah akan dimakan oleh burung. Kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu jaring-jaring makanan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Katanya, hutan-hutan di Indonesia memiliki aneka flora dan fauna. Wah, berarti dalam satu hutan banyak sekali hewan dan tumbuhan yang tinggal bersama. Ya, ya, baik. Cukup sampai di sini dulu videonya. Apa yang kalian sudah dapatkan tentang video yang tadi? Yaitu tentang makhluk hidup yang saling makan dan dimakan. Nah, di sana terjadi transfer energi, perpindahan energi antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Ya, baik. Untuk kita akan bermain peran. Kita akan bermain peran tentang jaring-jaring makanan. Kelompok yang siap maju, siapa? Ya, yang laki dulu. Ayo, maju dulu. Yang laki sebelah sini. Ayo, maju dulu. 6 orang. Ya, maju. Ya, maju semuanya. Ya. Ya, kita tempelkan dulu ya. Nah, siapa sebagai ular? Ular. Nah, ya. Yang sebagai kuarso. Kawan. Iya. Yang sebagai belalang. Ini aja belakangnya. Tanaman paling besar ini tanamannya. Ya, baik. Ada yang sebagai tanaman padi, ini lingkungannya di sawah ya, lingkungannya di sawah. Sebagai belalang, sebagai kodok, ular, burung elang, bakteri, pemula. Iya, baik. Buat lingkaran dulu, buat lingkaran. Yang besar sedikit ya, belakangan sedikit, belakangan. Ya. Nah, kita mulai dari tanaman. Ya, kita mulai dari tanaman. Pegang talinya.
Tanaman ini dimakan oleh siapa? Apakah kodok atau belalang yang makan? Tadi, ya. Nah, ambil talinya. Ya. Belalang kemudian dimakan oleh siapa? Ambil talinya. Ya. Nah, saling terhubung. Ya. Kemudian kodok dimakan oleh siapa? Ambil talinya. Ya. Kemudian ular dimakan oleh siapa? Makan oleh burung elang. Ya, besar burung elangnya ini. Ya, burung elang dimakan. Ada yang memakan? Nah, burung elang ini mati secara alami karena tidak ada yang memakan, maka mati secara alami diuraikan oleh bakteri pengurai. Bakteri pengurai ini membuat kompos, ya, membuat kompos atau pupuk sehingga menyuburkan apa? Ya, dimakan oleh tanaman. Nah, sehingga di sini terjadi hubungan saling terhubung antara makhluk hidup. Ya. Di sini saling terhubung, ya. Nah, dengan tali ini dia saling terhubung antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Baik, silakan duduk kembali. Silakan dibuka. Ya. 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 Silakan kelompok yang lain. Sekarang kita ajak dia. Silakan kelompok yang lain. Yang putri yang belakang itu, ya. Silakan. Buat lingkaran. Ya. Baik. Di sini teman kalian sudah berdiri secara acak. Ya. Berdiri secara acak. Kita mulai dari tumbuhan. Karena tumbuhan ini secara alami dia sudah mendapatkan energi dari sinar matahari. Secara alami. Maka kita mulai dari tumbuhan. Mana tumbuhan? Nah, tanaman. Ya. Tanaman ini secara alami mendapatkan energi dari sinar matahari dan unsur hara di tanah. Ya. Maka dia sebagai disebut dengan produsen. Dia penyedia energi. Nah, produsen ini tanaman ini dimakan oleh siapa? Mana belalang? Yang mana belalang? Ya, pegang talinya. Ya. Kemudian belalang ini disebut dengan konsumen tingkat 1. Maka ini belalang dimakan oleh siapa? Ya, sudah. Ya. Nah, kodok berperan sebagai konsumen ikan. Ya. Kemudian kodok dimakan oleh siapa? Ular. Mana ular? Ya, pegang talinya. Ular termasuk konsumen tingkat.
Tiga. Kemudian ular dimakan siapa? Mana burung ular? Iya, pegang. Ya. Kemudian burung elang siapa yang makan? Tidak ada, maka dia akan mati secara alami. Kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai. Mana bakteri pengurai? Ya, pegang. Kemudian bakteri pengurai mengurai burung elang yang mati tadi dan menjadikannya makanan untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, dari gambaran ini bahwa semua makhluk hidup akan saling membutuhkan, saling ketergantungan, saling terhubung. Ya, baik. Sudah, silakan ibu kembali. Ya, baik. Ya. Dari praktik tadi kita dapat simpulkan bahwa tumbuhan sebagai proses, kemudian tumbuhan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1, dan belalang dimakan oleh siapa yang makan? Katak termasuk konsumen tingkat 2, dan katak dimakan oleh ular termasuk konsumen tingkat 3, ular dimakan oleh elang termasuk konsumen tingkat 4. Elang diurai meninggal secara alami dan diurai oleh bakteri pengurai. Selanjutnya untuk kita kerja kelompok, ya, kita kerja kelompok. Silakan diisi. Kita kerja kelompok. Ya, silakan didiskusikan jaring-jaring makanan yang dibuat. Silakan ambil alat tulisnya. Silakan. Silakan diambil alat tulisnya. Ya. Ya, silakan didiskusikan. Silakan pilih itu sistem yang mau dibuat. Silakan, ada di buku paketnya. Kelompok. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, silakan. Tulis nama kelompok. Ya, silakan didiskusikan, Ya, silakan diskusikan isi kotaknya. Silakan. Isi. Ya. Ya, boleh digambar, boleh pakai tulisan, boleh. Ya. Ayo,
pakai gambar ya, pakai gambar boleh. Ya, ayo silakan didiskusikan. Yang pertama sebagai produsen apa? Yang sebagai produsennya. Pertama yang atas ini produsen ya, yang atas ini produsen, nanti konsumen. Silakan. Yang lain tadi, yang Bapak Gusmon tadi ya, selain contoh yang tadi, silakan. Ya, ya produsennya, ya silakan lanjutkan. Ya produsen, ya produsennya di rumput, ya rumput, ya silakan. Rumput dimakan oleh siapa? Ya, silakan. Ya, silakan ayo. Silakan ditulis. Ya. Nah, rumput dimakan oleh siapa? Jagung, ya, silakan. Jagung sebagai produsennya. Ya, lanjut. Sebagai konsumen produknya apa yang makan jagung? Yang makan jagung apa? Ya.
Ini sudah ya. Saya mandi sebagai pertanyaan nanti. Ayo. Cukup di sini saja di tempatnya ya. Nanti yang lain bisa tanggapi. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Ini hasil kerja kelompok 1 tentang jaring-jaring maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Rumput dimakan kelinci. Kelinci sebagai konsumen ikan nabung. Kelinci dimakan ular. Ular sebagai konsumen ikan buah. Ular dimakan burung elang. Burung elang sebagai konsumen burung elang mati secara alami. lanjut. Setelah burung elang mati, apa yang terjadi? Ya, diuraikan oleh bakteri pengurai. Selanjutnya, bakteri pengurai mengurai burung elang dan menjadi kompos atau pupuk untuk tumbuhan. Ya, terima kasih.
hasil kerja kelompok 1 tentang jaring-jaring makanan, tentang lingkungan ekosistem lingkungannya, ya. Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Ya, baik. Di sana tentang rumput, ya, rumput. Ya, baik, sama. Selanjutnya untuk kelompok 2, ya, selanjutnya kelompok 2. Kita dengarkan hasil kerja kelompok 2, ya. Silakan. Pertama, ya, rumput sebagai produsen. Lanjut. Konsumen tingkat 1 apa tadi? Konsumen tingkat 1-nya? Kelinci, ya. Lanjut. Ya, konsumen tingkat 2. Lanjut. Ya, ulang, mati, dan diuraikan oleh siapa? Oleh bakteri pengurai menjadi humus atau pupuk untuk rumput. Ya, baik. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, di sana juga sama tentang rumput. Rumput dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati diuraikan oleh bakteri pengurai. Ya, selanjutnya kelompok 3. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang ekosistem laut. Ini ekosistem laut, ya, beda dengan yang lain. Zooplankton dimakan zooplankton. Ya. Zooplankton dimakan hewan berukur kecil yang ada di laut. Hewan berukur kecil yang ada di laut dimakan burung ikan. Konsumen tingkat 1. Plankton sebagai konsumen. Ya. Zooplankton Sebagai konsumen 1. ya. Hewan berukur kecil yang ada di laut konsumen 2. Ya. Burung berikan konsumen 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, di sini berbeda. Kelompok 3 ini menyajikan tentang ekosistem di laut. Nah, di sini
ini berbeda dengan yang lain, dia ekosistem laut. Ekosistem laut ini banyak sekali juga, ya. Nah, di sini plankton. Plankton sebagai produsen. Nah, plankton ini dimakan oleh apa? Oleh zooplankton. Nah, sebagai apa dia? Konsumen tingkat 1. Dan siapa konsumen tingkat 2-nya? Ya, hewan yang kecil seperti ikan-ikan kecil, ya, udang itu dimakan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ikan-ikan kecil ini dimakan oleh apa? Konsumen tingkat burung. Nah, burung pelikan, burung yang ada di biasa terbang di pinggir pantai itu, yang putih itu disebut dengan burung pelikan. Dia makan ikan-ikan kecil, ya, makan ikan kecil. Dia sebagai konsumen tingkat 3. Baik, konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini tidak ada yang makan burung pelikan ini, ya, dia mati sendiri. Dia mati sendiri dan diuraikan. Berurai, dia mati, terurai, ya. Nah, nanti hasil penguraiannya itu dimakan oleh zooplankton untuk pertumbuhan zooplankton lagi, ya. Sudah. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang berbeda. Ya, selanjutnya kelompok 4. Siapa pemimpinnya? Saya. Silakan. Yang besar pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Saya akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang ekosistem di sawah. Jagung sebagai produsen, tikus memakan jagung. Tikus sebagai konsumen tingkat 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Burung elang hidup secara alami dan diuraikan oleh bakteri yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Tadi kelompok 4 menyampaikan tentang ekosistem di sawah, ya, tentang tanaman jagung. Tanaman jagung yang dimakan oleh tikus. Nah, tanaman jagung ini sebagai produsen, dia penyedia makanan. Nah, jagung dimakan oleh tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 2. Dan ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat 3. Burung elang ini ada yang makan tidak? Tidak. Dia mati sendiri, ya, mati secara alami dan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, bakteri pengurai ini semua makhluk hidup akan diuraikan, ya, akan diuraikan, baik itu ular, burung pelikan,
mereka terurai menjadi tanah, ya, terurai menjadi tanah. Nah, nanti setelah menjadi tanah maka akan menjadi bubuk untuk tumbuhan. Nah, ini tentang pelajaran kita tentang makan dan dimakan, tentang jadi makan. Nah, energi yang tersedia akan selalu berputar. Penyedia energi yang utama yaitu tumbuhan. Nah, semua tumbuhan ini sebagai produsen karena dia menyediakan, ya, dia menyediakan energi. Produsen. Semua tumbuhan baik itu di sawah berupa padi, jagung, semua tumbuh-tumbuhan yang itu, ya. Baik itu di hutan juga ada, di hutan ada pohon pinus, pohon jarak, pohon apa, banyak, ya. Nah, ini semua tumbuhan ini sebagai produsen. Ya, baik. Untuk menguatkan materi yang telah kita pelajari, kita akan asesmen sedikit, ya. Ya, kita tanya jawab sedikit, ya. Silakan diperhatikan pertanyaannya. Yang pertama, konsumen, produsen. Contoh produsen adalah tumbuhan. Nah, baik. Tumbuhan dimakan oleh belalang. Belalang termasuk konsumen satu. Ya, baik. Selanjutnya, belalang dimakan oleh ayam. Ayam termasuk konsumen kita. Baik. Selanjutnya, ayam dipotong oleh Yuda. Yuda termasuk konsumen kita. Iya. Iya, baik. Sedangkan Yuda meninggal secara alami. Ya, itu. Nah, ya. Kita untuk menguatkan materi yang kita pelajari, kita lihat video berikut. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian bahwa hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sambung makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing.
yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Ya, baik. Kita sudah melihat tadi videonya. Ya, videonya. Baik, kita bagaimana perasaannya tentang setelah mempelajari ekosistem ini? Bagaimana? Bagaimana perasaannya? Nah, baik. Selanjutnya kita ya, di lingkungan kita ini banyak beragam, ya, banyak beragam hewan dan tumbuhan. Apa yang terjadi jika di sawah ini, di sawah di lingkungan kita ini tidak ada ular? Apa yang akan terjadi? Tumbuhan dimakan, padi dimakan oleh belalang, sedangkan belalang dimakan kodok, ya, kodok dimakan oleh ular. Apa yang terjadi jika ular tidak ada? Maka kodok akan banyak sekali, tidak ada yang dimakan, ya. Nah, maka di sini perlu adanya ular untuk mengendalikan lingkungan. Ini fungsinya banyak hewan saling makan dan dimakan. Di sawah, seandainya tidak ada kodok di sawah, maka belalang akan banyak. Kalau belalang sudah banyak, apa yang terjadi? Padi yang ditanam bapakmu itu akan habis dimakan oleh belalang. Maka hasil dari pertanian bapak akan rusak, akan habis, tidak dapat panen. Nah, ini fungsi dari ekosistem. Maka perlu kita menjaga kelestarian hewan. Kita sebagai manusia perlu menjaga kelestarian segala makhluk hewan di lingkungan kita. Baik. Semua makhluk hidup di lingkungan kita ini harus kita jaga. Jangan kita habiskan, kita tangkap secara berlebihan. Misalkan tumbuhan tidak boleh kita tebak secara
sembarangan karena sebagai produk. Begitu pula dengan hewan yang lain. Misalkan burung, ya, burung juga tidak boleh kita tangkap secara berlebihan. Tidak boleh kita tangkap secara berlebihan. Ya, bagaimana perasaan kalian untuk hari ini tentang pelajaran ini? Ya, semoga pelajaran kita yang kita pelajari hari ini, materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, baik. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa, ya. Kita tutup dengan berdoa. Ya. Sebelum kita berdoa untuk mengembalikan kesedaran kita, kita tepuk semangat kayak kemarin itu, ya. Ya, baik. Siapa yang bikin? Saya, ya, baik. Silakan dari sana saja, ya. Silakan berdiri. Kita berdiri semua. Ya, ya, silakan dipimpin. Sekali lagi, kita ulang. Sekali lagi. Biar semangat. Ayo. Tepuk semangat. Kita duduk yang rapi. Silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Karing 2 menit. Karing 2 menit ngomong. Ayo, silakan kita nyanyi. Kita nyanyi bersama dulu. Belum 7 menit. Enggak apa. Enggak boleh. Silakan kita bernyanyi dulu untuk hari ini. Kita bernyanyi apa? Mana? Kita nyanyi apa? Sweet. Setuju? Ayo kita lagu rasa. Ayo. Berdiri semua. Berdiri semua. 1, 2, 3. Sweet itu manis, manis itu gula, bitter itu pahit, pahit itu kopi, salty, asin, asin itu garam, sour masam
Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan